Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan pada bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah juga. Kita niatkan khusus untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului, begitupun juga dengan keluarga kita yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka sebagai raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Bagi kita ataupun keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Yang sedang ada ujian, ada masalah, semoga Allah segera berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Ala hadhihi ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga alhamdulillah setelah kurang lebih 5 malam Sabtu berturut-turut kami tidak sempat mengisi kajian rutin mingguan kita di masjid yang kita cintai ini karena berbagai macam hal. Awal ada beberapa takziah meninggal keluarga, kemudian terakhir umroh kemarin, baru balik malam Senin yang lalu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan di malam ini dapat kita lanjutkan kembali kajian rutin kita. Dan semoga sekali lagi niat hadir kita, niat kita melangkahkan kaki semata-mata tidak lain libtigha'a wajhillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan majelis ilmu begitu luar biasa besar. Bahkan para ulama ketika mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana bahwa famratul ilm, disebutkan famratul ilmi al-amal, buah dari ilmu itu adalah amal. Kemudian ketika seseorang sudah mempelajari
ilmunya, mempelajari apa yang terkait dengan kewajibannya kepada Allah, terkait dengan kewajibannya dengan sesama manusia. Dia tuntut ilmu, kemudian belum dia amalkan, apakah sia-sia itu? Nah, sebagian ulama berpendapat ya sia-sia, harus diamalkan. Tapi sebagian lagi ada yang berpendapat meskipun satu pohon itu tidak sampai berbuah, maka tetap ada manfaat dari sebuah pohon itu sendiri. Ada tempat bernaung, bisa mendatangkan udara yang sejuk, bisa menjadi penopang dan lain sebagainya. Meskipun tidak dia berbuah, maka tetap akan ada manfaatnya. Inilah luar biasanya ilmu. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, aqrabut turuq, paling dekat, paling cepatnya jalan bagi seseorang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah dengan ringannya langkah kakinya untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kita diistiqomahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ringan langkah sampai pada puncaknya nanti ketika tidak mampu lagi kaki melangkah, ketika tiba sudah batas kita di dunia, ajal kita telah datang, kita semua berharap agar kembalinya kita Allah tetapkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Wafi, syarah dari Arba'in An-Nawawi, sampai dengan hadis yang berikutnya, hadis ke-sabi' wal ishrun, hadis ke-27, al-birru wal ismu. Diberi judul oleh muallif kitab dari Al-Wafi dengan judul al-birru wal ismu. Dua hal yang bertentangan. Al-birru, kebaikan, wal ismu. Ismu ini artinya keburukan dengan pakai fa. Tapi kalau pakai sin, ismu, ismun ini nama. Tapi kalau pakai fa, ithim artinya dosa, keburukan atau al-dzambu. Al-birru maknanya adalah kebaikan. Ini bahasa Arab, beda baris, beda harokat, berbeda maknanya. Misalnya kalau di dalam kitab-kitab yang tidak berbaris, bir di depannya ba, ro, sama tulisannya, tapi barisnya tidak dicantumkan, harokatnya tidak dicantumkan. Salah baca akan mendatangkan salah arti. Kalau barrun artinya daratan, barrun daratan. Kalau burrun ini artinya gandum. Tapi kalau birrun artinya kebaikan. Maka dari mana kita bisa paham? Dilihat konteksnya. Jadi dilihat konteksnya. Inilah kenapa tidak sembarangan seseorang ketika mengatakan bahwa bagaimana kita kembali maraji langsung kepada Al-Qur'an, langsung kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semudah itu. Al-Quran, ada ulumul Quran, ada cabang-cabang ilmunya yang begitu luas. Begitupun ilmu hadis, ada cabang-cabang ilmunya untuk dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Sehingga makom kita, kedudukan kita Bapak Ibu rahimakumullah pada zaman ini adalah makom muqallid. Makomnya muqallid, orang yang mengikuti. Jadi tidak sampai mujtahid. Mujtahid itu orang yang bisa mengambil ijtihad, mengambil hukum dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat para ulama, imam mujtahid itu terakhir ya 4 ulama ini, 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Malik bin Anas, yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian yang keempat ada Imam Ahmad bin Hambali. Sesudah 4 ini maka derajatnya muqallid semua, mengikuti apa yang sudah dimasak. Artinya ini ibaratnya mereka chefnya. Al-Quran ya bahan mentahnya, hadis bahan mentahnya. Dari mana kita ambil istinbat hukum-hukum itu? Dari apa yang telah disadur, dipelajari oleh para ulama mujtahidin ini. Di Bapak Ibu rahimakumullah, al-birru wal ismu, kebaikan dan keburukan, kebaikan atau pahala dan dosa. Hadis ini rawi a'lanya, arti periwayat paling tinggi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW. Kemudian sahabat yang meriwayatkan namanya Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma. Nawas bin Sam'an, seorang sahabat yang beliau berasal dari Syam, Syria. Syam ini sekarang terpecah menjadi beberapa negara. Syria, Palestina, Urdun, Yordania,
kemudian Libanon. Nah, jadi dulu menjadi satu negeri namanya negeri Syam, negerinya para nabi, negerinya para rasul. Rata-rata semua nabi, semua rasul pernah entah itu lahir di Syam atau entah hijrahnya ataupun pernah berniaga, pernah menginjakkan kaki di negeri Syam ini. Sekarang terpecah porak-poranda menjadi beberapa negara kecil. Libanon, kalau Libanon ini mayoritasnya non-muslim, nah, jadi beda, jangan kita pikir negeri Arab semuanya Islam semua. Kalau Libanon mayoritas non-muslim. Kemudian Yordania, Urdun, kemudian Palestina, kemudian terakhir Syria, yang sekarang lagi kembali digoncang ribut perang saudara. Nah, jadi dulu menjadi satu negeri namanya negeri Syam. Jadi tujuan berniaga para sahabat, tujuan hijrahnya para rasul negeri ini, negeri Syam. Jadi sahabat Nawas bin Sam'an, beliau berasal dari negeri Syam, beliau muslim, masuk Islam pada masa baginda Rasulullah SAW. Begitupun ayahanda beliau juga termasuk yang wafat dalam keadaan Islam. Dan beliau tidak mukim, tidak menetap di Madinah. Nah, jadi hanya 1 tahun di Madinah Al-Munawwarah, kemudian kembali lagi ke negeri asalnya. Dan beliau meriwayatkan ada 17 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang akan kita baca pada malam hari ini, dan ada satu lagi yang populer yang menjelaskan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, meriwayatkan menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat Dajjal. Jadi Dajjal laknatullah alaih, Al-Masih Ad-Dajjal, yang nanti di akhir zaman akan turun mendatangkan fitnah, menebarkan fitnah, yang fitnahnya begitu berat, ujiannya begitu luar biasa berat, sampai-sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, agar setiap kali kita salat sebelum salam jangan sampai lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa hal. Yang pertama, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur, ujian di dalam kubur, ujian sesudah kita meninggal dunia, gerbang pertama negeri akhirat, alam kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Dalam riwayat yang lain didahulukan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang pertama, mohon perlindungan kepada azab kubur, perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Yang kedua, dari neraka jahanam. Yang ketiga, fitnatil mahya wal mamat, dari ujian, fitnah. Fitnah ini artinya ujian, cobaan, baik itu ketika kita masih dalam keadaan hidup di dunia ataupun ba'dal mamat, sesudah kita meninggal dunia. Entah itu ujian untuk keluarga yang ditinggalkan, entah itu ujian untuk kita sendiri sesudah meninggal dunia dikarenakan ahli waris yang masih ditinggalkan. Nah, ini seringkali kita begitu berpikir sudah wafat, meninggal dunia, selesai. Nah, tidak, masih ada tanggung jawab, masih ada bagaimana dulu anak-anak kita, titipan Allah berupa keluarga, istri, pasangan hidup, sudah tidak kita ajarkan kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain. Nah, ini penting untuk bapak-bapak, begitupun calon suami. Nah, ini merupakan satu kewajiban bagi seorang pemimpin rumah tangga untuk mengajarkan kepada anak istrinya kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain, yang sifatnya kewajiban individu. Bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana tata cara puasanya, bagaimana, ini semua merupakan kewajiban. Oh Ustaz, saya tidak bisa, tidak mampu. Maka ajak dia majelis ilmu, ajak dia untuk hadir pengajian dan lain sebagainya. Nah, karena qu anfusakum wa ahlikum nara, tidak cukup kita jaga diri kita, wa ahlikum, ada kewajiban wa ahlikum nara. Begitupun innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang paling berhak untuk kita saling nasihat menasihati dengan dalam kebaikan, dalam kesabarannya itu aqarib, keluarga-keluarga terdekat kita, anak kita, istri kita dan lain sebagainya. Jadi Nawas bin Sam'an, sekali lagi, beliau hanya 1 tahun bersama baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi hadis populer beliau diantaranya tentang Dajjal, sifat-sifatnya Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah Dajjal. 4 hal ini. Nah, sudah hafal Bapak Ibu? Ibu-ibu hafal? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Belum kita hafal tapi tahu artinya, maka boleh tidak berdoa Ustaz, meskipun hanya dengan bahasa Indonesia boleh, tetapi tidak ditalaffuz, jangan diucapkan. Nah, cukup dihadirkan di dalam hati. Misalnya selesai tasyahud, kapan waktunya ini? Selesai tasyahud sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan buru-buru assalamualaikum warahmatullah, minimal di salat fardu. Nah, minimal di dalam salat yang fardu. Nah, seandainya salat-salat sunnah agak berat misalnya, belum terbiasa, minimal di salat yang 5 waktu jangan tertinggal untuk minta perlindungan dari 4 hal tadi. Tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari ujian ketika aku masih hidup ataupun telah meninggal dunia, dan juga dari keburukan fitnah Dajjal. Nah, 4 hal. Karena beratnya hal tersebut sampai dalam banyak riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah tinggalkan doa tersebut dalam setiap kali sholat yang beliau lakukan, entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunnah. Kira-kira ada yang lebih baik dari Rasulullah? Tidak ada. Pasti kita lebih kurang dari baginda Rasulullah SAW yang luar biasa baik, yang sudah jelas tempat kedudukannya di akhirat saya tidak pernah tinggalkan. Maka bagaimana dengan kita? Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, minimal ini dijaga. Tidak sampai 1 menit, tidak sampai 1 menit, hanya beberapa detik saja. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah ketika aku hidup ataupun sesudah mati, dan juga dari keburukan Masihid Dajjal. Masihid Dajjal. Jadi ada 2. Masihid Dajjal, ada Isa Al-Masih. Sama-sama ada gelar Al-Masihnya. Apa bedanya Isa Al-Masih dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Apa maknanya? Kata para ulama, kalau di dalam Dajjal ini, kata Al-Masih maknanya Al-Mamsuh Ainuh. Sebagian besar para ulama menyebutkan Al-Mamsuh Ainuh, maknanya yang terhapus matanya, karena dia bermata 1. Dalam ciri yang disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat fisiknya itu dia pemuda, tidak sampai belum tidak menikah, manusia, bukan pemikiran. Dajjal ini bukan pemikiran, bukan doktrin, bukan siluman, bukan jin dan lain sebagainya, manusia. Berwujud ya makhluk manusia, dan berperawakan dari sisi tubuhnya, jidatnya lebar, tertulis 3 huruf kaf, fa, dan ro. Ada yang menyebutkan jadi 1, ada yang menyebutkan terpisah kaf, fa, dan ro. Tapi ada yang menyebutkan kafir, langsung tulisannya berbentuk kafir. Yang bisa membaca, yang bisa melihatnya hanya mereka yang beriman, hanya mereka yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rambutnya ikal, rambutnya dari sisi fisik keriting, ikal. Kemudian matanya 1. Sebagian besar ulama menyebutkan mata 1 ini ya sebelah yang melihat, sebelahnya lagi buta, seperti anggur, diibaratkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti anggur yang keluar enggak, di dalam juga enggak. Artinya bukan mata yang tertutup ya, buta sebelah, tapi kelihatan, tapi muncul keluar. Jadi ini dari sisi gambaran fisiknya. Kenapa harus kita minta perlindungan? Ujian cobaannya besar. Allah berikan ia kemampuan untuk menguji iman seseorang, apapun permintaan dapat dia kabulkan. Apapun yang kita pinta dapat dia kabulkan, sampai-sampai bisa menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Dengan yang penting mau keluar keimanan, hidup. Yang sudah tadi misalnya anak, saking sayang kita bawalah ke Dajjal,
biar bisa hidup lagi. Ya, bisa dengan syarat keluar dari keimanan. Nah, ujian keimanannya sampai sedemikian rupa sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk agar senantiasa mohon perlindungan. Kapan ini? Akhir zaman. Di akhir zaman dalam hadis-hadis ada fikih yang membahas khusus tentang asratus sa'ah, namanya fiqhut tahawulat, yang menjelaskan tentang ciri-ciri akhir zaman itu seperti apa dan lain sebagainya. Disampaikan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika menjelaskan tentang ciri-ciri hari kiamat, ya keluarnya Ya'juj wal Ma'juj, kemudian keluar Dajjal ini 40 hari masanya. Di dunia itu hanya 40 hari masa menebarkan fitnahnya. Kemudian digambarkan lagi, disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, riwayat Sayyidina Umar ibnul Khattab, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anis sa'ah, sampaikan kepadaku wahai Muhammad tentang hari kiamat itu seperti apa, kapan waktunya, kapan? Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Bukankah yang bertanya itu lebih tahu dibandingkan dengan yang ditanya? Karena yang bertanya malaikat Jibril. Bukankah yang bertanya ini lebih tahu masalah kapan terjadinya hari kiamat dibandingkan dengan yang ditanya? Apa jawaban Nabi? Kemudian malaikat Jibril kemudian bertanya lagi kepada baginda Rasulullah SAW, akhbirni an amaratiha. Coba, kalau engkau tidak mau sampaikan kapan waktu tepatnya, sampaikan tanda-tandanya, ciri-cirinya seperti apa? Apa jawaban Nabi dalam hadis ini? Yang pertama beliau sebutkan antalidal amatu rabbataha. Ciri pertama akan banyak al-amatu. Amah ini artinya budak. Budak-budak yang melahirkan tuannya. Akan banyak budak yang melahirkan tuannya. Di sini terbagi pendapat para ulama menjadi beberapa, dua pendapat. Ada yang memaknakan akan banyak terjadi perzinahan, lahir banyak anak-anak di luar nikah. Nah, ini penting Bapak Ibu rahimakumullah. Hati-hati sekali zaman sekarang ini. Berapa kali kami diminta ditanyakan, Ustaz, ini hamil duluan, bagaimana kita nikahkan? Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana dan lain sebagainya? Nah, ini dari sisi fikih agak luas sedikit karena ini waqi' sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika seorang wanita telah hamil kemudian dinikahkan. Dalam pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau menikahnya itu ditujuankan untuk mengaburkan nasab semata, maka hukum pernikahan tadi hukumnya haram. Nah, jadi tujuannya untuk mengelabui, hanya untuk menyembunyikan nasab, artinya biar tidak ketahuan, biar diam-diam saja sudah, biar tahu jelas nanti bapaknya jelas, maka hukumnya haram dalam pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Terus bagaimana Ustaz bersikap? Apakah dibiarkan lahir dulu tetap menikah, tetapi jangan niatkan semata-mata untuk menutup aib tadi, tapi suruh taubat dulu, taubat, betul-betul taubat, taubatan nasuha dan lain sebagainya, kedua-duanya. Kemudian bagaimana terhadap janin ini? Nah, kepada siapa nasabnya? Maka dilihat, jika sesudah akad anak yang lahir ini lahir 6 bulan ke atas sesudah akad, misalnya dicatat akadnya tanggal sekian, lahir anak ini bulan ke-7 sesudah akad, atau bulan ke-6, masuk bulan ke-6 sesudah akad nikahnya, maka intisab nasabnya ini kepada bapaknya, tetap kepada ayahnya. Meskipun bapaknya ini bukan bapaknya secara biologis. Misalnya ini, seandainya ada, mohon maaf, naudzubillah, terjadi dihamili orang, kemudian ada seorang yang yang bertanggung jawab, meskipun itu bukan janin dari benihnya dia, tapi dia menikah dan lahir, dan dengan syarat tadi, mohon maaf, sesudah akadnya pernah terjadi hubungan badan dengan istrinya tadi, meskipun sudah hamil duluan. Nah, jadinya sesudah dia menikah pernah terjadi hubungan badan, lahir anak ini 6 bulan ke atas, tetap nasabnya kepada bapaknya. Nah, tapi kalau kurang dari 6 bulan sesudah akad, meskipun yang menghamili ini adalah yang menikahi, nah, yang menikahi ini dia sudah memang yang menghamili. Kalau dites DNA dan lain sebagainya, memang anak secara biologis kepada bapaknya.
tapi lahir bayi ini di bawah 6 bulan, 5 bulankah misalnya, lahir, sesudah akad 5 bulan lahir, maka nasabnya ini kepada ibundanya. Artinya apa? Bapaknya tidak berhak untuk menjadi wali nikah nanti ketika dia seandainya perempuan. Seandainya perempuan, maka bapaknya tidak ada hak perwalian kepada anak ini. Walinya siapa? Naik kepada wali hakim. Tidak kepada wali aqarib, tidak kepada urutan perwalian dari sisi nasab itu. Tapi naiknya, maka walinya adalah wali hakim nantinya. Kasihan Ustaz, dia tidak tahu, tidak salah. Betul. Maka bagaimana mensiasati seandainya ini kita sudah taubat, tapi tetap hak kewalian itu bukan kepada kita. Maka cukup dengan taukil, meskipun perwakilan tidak sah, cuma sekedar untuk agar menjaga perasaan si anak perempuan. Saya wakilkan nanti akadnya, perwaliannya kepada wali hakim, meskipun yang memang tidak sah perwakilannya, karena memang dia tidak ada hak sebagai wali. Walinya adalah wali hakim nantinya. Karena ini banyak terjadi saat ini, wallahualam beberapa tahun yang lalu. Nanti kalau sudah dewasa kan, kalau tidak seperti nanti akan waqo' fi zina terus. Kalau bapaknya yang menikahkan, maka akadnya secara tidak sah secara hukum syara'. Ini beratnya yang namanya zina ini, sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, dekati saja sudah dilarang, apalagi jatuh waqo' fi zina. Sehingga salah satu cara Bapak Ibu rahimakumullah membentengi anak-anak kita, diri kita agar tidak terjerembab ke dalam lembah zina ini, terutama untuk anak-anak yang masih belum balik, misalnya punya anak belum balik, maka biasakan pegang dadanya ketika malam sebelum tidur, bacakan al-insyirah, alam nashrah laka sadrak, pegang kepalanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, atau ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bukan. Dua alam nashrah dengan alam tara. Alam nashrah pegang dada, alam tara kaifa fa'ala rabbuka pegang kepalanya. Setiap malam ketika dia tidur atau waktu sudah tidur anak pegang. Niatkan agar terjaga kelak dia dari yang namanya berbuat zina ini. Nauzubillah. Ini yang tadi. Ciri pertama yang disampaikan Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha, akan banyak terjadi perzinahan. Sebagian ulama berpendapat makna dari hadis akan banyak budak yang melahirkan tuannya itu, maknanya akan banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anaknya jadi tuan, orang tuanya menjadi budak. Orang tuanya laksana budak, anaknya laksana raja. Apakah terjadi atau belum Bapak Ibu? Banyak, sudah banyak terjadi sekarang yang seperti anak-anak artinya akan banyak budak yang melahirkan tuannya, dan banyak terjadi pada saat-saat sekarang ini. Jadi sehingga salah satu juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al auladana, Allahumma la taj'alna fi aidi auladina waj'alhum fi aidina. Ya Allah, jangan jadikan kami berada di dalam genggaman anak-anak kami, tapi jadikan anak-anak kami berada di dalam genggaman kami. Itu mohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak menjadi anak-anak yang mudah mendengar nasihat dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana agar bisa anak-anak ini menjadi anak-anak yang berbakti? Kata para ulama, birru abaukum. Kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, birru abaakum, maka berbuat baiklah kepada orang tua kalian, tabarru abnaakum, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang itu menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kata para ulama, Allah tidak hanya memberikan kebaikan di akhirat, maka pasti Allah berikan baginya kebaikan pula di dunia. Minimal 5. Yang pertama, Allah jadikan ia memperoleh keturunan yang banyak. Jadi orang yang berbakti kepada orang tuanya, keturunannya itu
artinya mudah, artinya banyak dalam arti bukan menjadi orang yang tidak punya keturunan, dia akan memiliki keturunan yang banyak. Kemudian yang kedua, termasuk orang yang akan berusia panjang. Keistimewaan kedua, dia akan berusia panjang. Yang ketiga, kata para ulama, anaknya itu akan tumbuh sampai dewasa, artinya tidak meninggal masih kecil. Nah, jadi anaknya akan tumbuh dewasa. Kemudian yang keempat, keistimewaannya juga dia akan mendapatkan kebaikan atau bakti dari anak-anaknya. Ustaz, ya orang tuanya sudah meninggal misalnya. Gimana ini sekarang? Tidak bisa untuk berbakti lagi. Nah, bagaimana jalan berbakti sementara orang tua sudah meninggal dunia? Yang paling utama tidak meninggalkan doa kepada orang tua. Nah, jadi sehingga kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada 3 hal di dalam Al-Quran yang disebutkan ayat yang berpasangan amal 3 hal tidak sah, artinya tidak diterima amal tadi kecuali diamalkan juga apa yang disebutkan Allah yang bersamaan dengan amal tersebut. Seperti contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa atiullaha wa atiur rasul. Nah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidak cukup taat kepada Allah saja. Tidak akan diterima taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Yang pertama tadi, wa atiullaha wa atiur rasul. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Salat kita tidak akan diterima oleh Allah manakala ada kewajiban zakat yang kita tidak tunaikan. Nah, misalnya sudah cukup haul nisabnya, kita sudah termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat misalnya, tetapi kita tahan zakat itu jangan sampai untuk keluar. Nah, misalnya meskipun sholatnya terus menerus, maka tidak akan ada nilainya tanpa dia tunaikan untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, yang paling pasti kita kerjakan zakat fitrah. Nah, jadi kalau ada zakat yang lainnya seperti contoh zakat zahab, zakat emas perak. Nah, ini ibu-ibu khususnya. Yang mana yang disebut zakat emas ini? Zakat emas itu nisabnya sebagian besar ulama menyebutkan 82 gram. Nah, jadi kalau sudah mencapai 82 gram emas simpanan. Nah, di sini yang dimaksud emas simpanan itu bukan emas perhiasan, emas yang disimpan, artinya tidak digunakan dan lain sebagainya, hanya disimpan. Nah, ya, emas, entah itu emas perhiasan tapi nggak dipakai, misalnya emas batangan atau emas apa namanya itu, antam itu, emas antam dan lain sebagainya. Kalau emas perhiasan maka meskipun 2 kilo punya ibu-ibu misalnya 2 kilo emasnya, tapi dipakai maka tidak wajib keluar. Secara hukum wajibnya tidak wajib, tetapi alangkah baiknya tetap dikeluarkan zakatnya. Nah, meskipun dari sisi kewajiban tidak wajib dia keluarkan. Termasuk apa? Zakat uang, apakah ada zakat profesi dan lain sebagainya. Kalau dari sisi hukum fikih sebagian besar ulama menyebutkan tidak ada, tapi ada yang mengkonversikan penghasilan itu kepada emas. Nah, dikonversikan dengan senilai emas. Kalau kita punya uang senilai 84 gram emas murni, nah, maka dan hanya disimpan, maka itu tetap wajib keluar zakatnya. Rubu usyur 1/4 atau 2,5%-nya dalam masa 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun, bukan per kali dia. Kadang yang sering kali jual beli rumah misalnya. Saya jual rumah, Ustaz, dapat bayaran sekian, wajib tidak keluar zakatnya? Belum, karena memang belum masuk haulnya. Nanti 1 tahun, dalam masa 1 tahun. Tapi kalau mau dikeluarkan, jatuhnya itu kepada sedekah, tidak jatuhnya kepada sesuatu yang wajib. Kemudian yang terakhir tadi, yang pasangan ayat 2 hal yang disebutkan oleh Allah tidak akan pernah diterima kecuali dikerjakan juga yang satunya, anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Anishkurli, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah tidak akan ada nilainya kecuali juga kita bersyukur kepada kedua orang
tua. Anishkurli wali walidaika. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi ini berpasangan dua-duanya. Tidak cukup hanya dengan melakukan kebaikan kepada Allah, tapi durhaka kepada kedua orang tua. Minimal tadi kalau sudah meninggal ataupun meskipun masih hidup, tetap wajibkan diri setiap kali selesai sholat itu doa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dulu kami di Madinah di pondok, salah satu kebiasaan itu setiap kali selesai azan, begitu selesai azan berkumandang, sebelum menjawab azan, sebelum doa sesudah azan selalu diawali dengan Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. 5 kali kita ulang, baru kemudian doa sesudah azan tadi, agar senantiasa ingat untuk berdoa untuk kedua orang tua. Kemudian hadisnya anhu dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi tadi hadis yang tadi tentang ciri kiamat yang disampaikan Nabi sesudah Rasulullah menyebutkan tentang akan banyaknya budak melahirkan tuannya. Ciri yang kedua yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ciri kedua yang disampaikan Nabi dalam hadis ini, wa antara, dan engkau nanti akan melihat al-hufatal uratal alata, orang-orang Arab pedalaman, orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman yang biasa tidak beralas kaki, artinya bertelanjang kaki kemana-mana, yang menggembala domba, yang biasanya hanya menggembala domba, bertelanjang kaki, tidak terlalu peduli dengan dunia. Mereka tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggi-ninggikan bangunan, artinya mulai berlomba-lomba bermewah-mewahan. Ciri kedua sudah tampak apa belum Bapak? Sudah juga semua. Gedung tertinggi di dunia ya di Jazirah Arab, di Dubai. Ada Burj Khalifa 800 sekian meter, dan itu akan dipecahkan rekornya oleh Saudi Arabia sekarang. Sedang membangun gedung tertinggi 1 kilometer lebih tingginya di daerah Jeddah, untuk mengalahkan yang di Dubai. Dan sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uang, perputaran uang orang-orang kaya, sultan-sultan itu ya di negeri Arab yang dulunya ya mereka tidak peduli, hanya pelihara domba, tidak beralas kaki, ya cukup dengan seadanya, tiba-tiba berlomba-lomba meninggi-ninggikan bangunan. Ini ciri-ciri semua sudah tampak dari ciri-ciri zahir yang terlihat. Tinggal satu aja sebenarnya yang belum terlihat. Matahari terbit dari barat, tenggelamnya di timur. Kalau dari sisi ilmu pengetahuan, dari ilmu apa namanya yang ngurus-ngurus bagian luar angkasa, dan pasti akan terjadi. Ternyata secara hukum keilmuan, sains, maka pasti nantinya matahari ini akan berubah arah terbit dan arah tenggelamnya. Apakah perlu ditakuti? Tidak. Jadi ini sesuatu yang pasti akan terjadi, tapi yang perlu kita adalah membentengi diri, mawas diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, seandainya kita tidak bertemu dengan kiamat itu, tidak bertemu dengan masa Dajjal itu, kita doanya untuk siapa? Ya akan turun untuk anak cucu kita kelak yang hidup pada masa tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, al-birru, kebaikan itu husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Yang dinamakan dengan kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa, Rasulullah SAW menyebutkan dosa itu mahaka fi nafsika, itu sesuatu yang mengganjal di dalam dirimu, sesuatu yang terasa aneh, terasa berbeda di dalam dirimu.
wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau benci untuk tampak dan terlihat oleh orang lain. Sesuatu yang mengganjal di dalam diri dan engkau tidak suka kalau dia tampak, kalau dia terlihat oleh orang lain. Ini yang dimaksud dengan al-ithmu, keburukan atau dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dalam hadis yang berbeda dengan makna yang sama, dalam riwayat yang sahabat yang berbeda, beliau berkata, sahabat Wabisah bin Ma'bad, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu waktu aku mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, jita tas'alu anil birri, apakah engkau ini datang untuk menanyakan tentang kebaikan? Apa itu kebaikan? Qultu na'am, sahabat tadi menjawab, iya ya Rasulullah. Sebelum beliau bertanya sudah diketahui maksud tujuannya datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, istafti qalbak, artinya tenangkan hatimu, minta petunjuk kepada, artinya lihat ke dalam lubuk hatimu yang terdalam. Rasulullah SAW menyampaikan demikian, istafti qalbak, tenangkan hatimu, jernihkan hatimu. Al-birru, kebaikan itu matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihil qalbu, sesuatu yang menjadikan hati dan jiwa itu tenang. Kebaikan adalah sesuatu yang menjadikan hati, menjadikan jiwa, menjadikan pikiran seseorang itu tenang. Itulah yang dimaksud dengan kebaikan. Wal ithmu, sedangkan keburukan, dosa, maksiat itu apa? Mahaka fin nafsi, sesuatu yang mengganjal, bergejolak di dalam dada. Wa taraddada fis sadri, dan mengganjal di dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftuka, meskipun semua manusia, artinya semua orang menyatakan bahwa itu sesuatu yang baik. Meskipun semua orang menyatakan, itu udah biasa, itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang tidak apa-apa dikerjakan, tapi tetap ada terasa mengganjal di dalam hati. Inilah yang dimaksud dengan al-ithmu. Karena kenapa Rasulullah SAW menyatakan demikian, Bapak Ibu rahimakumullah? Al-birru, ketika menyebut kebaikan, dalam syarahnya, dalam penjelasannya, para sahabat menyebutkan bahwa kebaikan di sini sebagian ulama mendefinisikan, menafsirkan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua hal. Yang pertama, yang dimaksud dengan kebaikan itu muamalatul khalqi, artinya entah itu antar hubungan kita dengan sesama manusia dan berbuat baik kepada mereka dengan tutur kata kita yang baik, dengan wajah yang nampak senang untuk dilihat orang. Ini kebaikan secara umum, kata sebagian ulama. Ada yang mengkhususkan kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan kepada kedua orang tua. Al-birru, yang dimaksud dengan al-birru hanyalah al-birrul walidain, kebaikan kepada kedua orang tua. Jadi ada dua pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan secara umum kepada siapapun. Sehingga kalau dalam kita kaum muslimin ada tradisi ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu, sunnah Rasulullah SAW itu adalah dengan menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunnah yang kadang agak-agak banyak sekarang sudah ditinggal secara tidak sadar, kita pun seringkali tinggalkan. Sunnah Nabi yang satu ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan salam. Apa makna salam? Ketika kita mengucapkan salam ini, secara tidak langsung kita menyatakan engkau selamat, wahai saudaraku, engkau selamat dari segala keburukanku, engkau selamat dari tutur kataku, engkau selamat dari kezaliman anggota tubuhku. Ini makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa semoga keselamatan atasmu dan rahmat dari Allah dan keberkahan darinya. Dan disunnahkan Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kali kita berjumpa dengan saudara sesama muslim,
Bagaimana kalau mengucapkan salam kepada non-muslim? Nah, ini sering kali bagaimana kepada non-muslim? Apakah boleh kita mengucapkan salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Sebagian besar ulama menyebutkan cukup assalamualaikum tanpa warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atasmu, terbatas keselamatan di dunia. Sebagian ulama menyebutkan tidak diperkenankan, tapi ada ulama yang menyatakan boleh, hanya saja sampai assalamualaikum saja tanpa warahmatullahi wabarakatuhnya. Nah, tanpa rahmat dari Allah dan keberkahan darinya, karena itu terbatas hanya bagi kaum muslimin, hanya bagi mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat yang mendapatkan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ekstrim, oh Islam ini ekstrim, tidak. Ada ranah, ada ranah dari sisi agama ya, kita tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Jadi toleransi itu ya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak saling mencampur aduk satu dengan yang lainnya, tapi ketika ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika beliau di Madinah, di sekitar Madinah ada perkampungan Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. Kalau baginda Nabi adalah orang yang sangar, kalau Islam ini ekstrim, niscaya tinggal hunus pedang mau masuk Islam atau enggak. Kalau enggak mati. Tapi tidak, tetap hubungan dengan orang-orang Yahudi ya dijalin seperti biasa. Selama tadi lakum dinukum waliyadi, dalam hubungan dengan tentang agama ya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi dalam hubungan dengan sesama manusia, antar sesama manusia, tetap ada muamalah perniagaan dengan mereka, tidak ada masalah. Saling tolong menolong dalam urusan dunia tidak masalah, gotong royong saling bantu tidak masalah. Tetapi kalau sudah dalam ranah agama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini penting Bapak Ibu rahimakumullah kami sampaikan. Terlebih lagi sebentar lagi kita 1 Januari. Ini 1 Januari. Bagaimana Ustaz hukum ihtifalat, merayakan? Nanti agak panjang permasalahannya. Dari semua sisi akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Masih pertemuan akan datang belum ya? Belum 1 Januari. Kemudian secara umum tadi salam. Begitupun Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang sering ditinggalkan juga. Ketika kita masuk rumah, ada atau tidak ada orang. Misalnya kita satu keluarga baru keluar bersama-sama pakai mobil, baru balik ke rumah, buka pintu rumah, memang nggak ada orang di rumah. Apakah tetap disunnahkan mengucapkan salam? Tetap disunnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama berdasarkan di satu kitab disebutkan yang dibaca beda. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan tetapi yang kita baca assalamu alaina min rabbina. Assalamu alaina min rabbina. Tahiyatum min indillahi mubarakatan tayyibatan. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Agak panjang. Minimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ucapkan salam meskipun itu rumah kosong. Kita baru balik dan membaca ayat kursi 1 kali, membaca surah Al-Ikhlas 1 kali. Apa keistimewaannya kalau dibiasakan yang demikian? Maka penghuni rumah tersebut akan senantiasa diberikan ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari jiran, dari tetangga-tetangga rumah akan datang kebaikan-kebaikan dari sekeliling rumah kita. Jadi membiasakan mengucapkan salam, membaca membaca ayat kursi dan Al-Ikhlas 1 kali setiap kali baru masuk rumah dari perjalanan, dari balik kerja atau apa. Ini penting Bapak Ibu. Kadang sering kita tinggalkan sunnah-sunnah yang demikian. Kalau dulu kan kita anak-anak pulang sekolah ya salaman, tidak salaman dimarah. Kalau sekarang dia assalamualaikum, kadang tidak salam, tiba-tiba sudah di kamar, tiba-tiba sudah keluar.
Ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang perlu untuk kita lestarikan untuk kebaikan kita bersama, kebaikan keluarga. Dan mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus istiqomah di dalam jalan ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kira ada pertanyaan? Baik. Baik. Nah, kemudian sekarang tadi menjawab salam hukmuhu sunnah. Hukum dasarnya adalah sunnah dulu. Nah, ini. Menjawab salam beda, wajib. Hukmuhu wajib. Kalau menjawab salam dari sesama muslim ini. Sama muslim hukumnya wajib untuk kita jawab. Hukum dasarnya. Nah, tapi wajibnya wajib kifayah. Wajib kifayah dalam arti seandainya di satu tempat kita lagi rame-rame, datang satu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang jawab, gugur kewajiban untuk yang lainnya untuk menjawab salam tersebut. Nah, sekarang ketika menjawab dari salam dari non-muslim, misalnya, menjawab salam dari non-muslim, bagaimana hukumnya? Ya sama, waalaikum saja, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sebagian ulama menyebutkan waalaikum, cukup sampai waalaikum. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah beliau ada orang Yahudi, nah, Assalamualaikum warahmatullah, tapi Rasulullah SAW menjawab waalaikum saja, tidak sampai waalaikumsalam. Nah, jadi ini bisa diambil pendapat yang lebih lunak lagi, boleh sampai waalaikumsalam, yang penting tidak warahmatullah wabarakatuh. Pendapat yang lebih lunak. Kalau yang lebih dan muktamad sebagian cuman sampai waalaikum, berdasarkan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi menjawabnya sama. Kalau menjawab hukumnya wajib alal muslim. Ketika salam itu dari sesama muslim. Apakah agak melebar lagi? Ada kita bermusuhan ini, misalnya ada musuh. Ini tidak teguran. Kalau saya sampaikan salam pasti tidak dijawab misalnya. Sudah kita yakin 85% tidak akan dijawab. Mana lebih baik kita tetap ucap salam atau sudah tidak usah assalamualaikum, dah pasti tidak dijawab karena dia tidak suka sama saya misalnya. Nah, maka sebagian besar ulama menyebutkan tetap jangan sampai tinggalkan sunnah mengucapkan salam itu karena nilainya besar. Meskipun kita yakin orang itu tidak akan menjawab salam tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kami saksikan info di mana tadi dan zina itu kebanyakan anak perempuan yang lain. Iya betul, memang itu memang kebanyakan perempuan. Kemudian waktu dinikahkan itu kan sering baru 3 bulan akhir kan. Nah, nanti pada saat nikah anak teman itu kadang tidak beritahu. Nah itu salah. Iya betul. Nah, itu yang jadi masalah ketika tidak. Ya betul. Harus, dan itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya untuk memberitahu kalau memang sudah tahu. Yang tahu ini ketika dia kitman, menyembunyikan informasi tadi hukumnya haram. Nah, dan menikahkan kita misalnya tiang diminta menikahkan dengan tujuan haram hukumnya, dan wajib atas penguasa itu untuk membatalkan pernikahan tadi kalau memang tujuannya hanya untuk menutupi aib tersebut. Nah, ini penting Bapak Ibu rahimakumullah sekali lagi. Harus dia sampaikan. Karena kalau tidak maka akan terus turun temurun waqa' fi zina. Dan memang kebanyakan, mohon maaf, ketika terjadi hal ini Allah cabut 2 hal dari perempuan yang berzina itu. Allah cabut 2. Dicabut oleh Allah pahala hamilnya, pahala melahirkannya. Coba lihat berapa banyak orang yang menikah secara syariat. Kadang hamilnya ada yang agak susah, sebulan 2 bulan, nunggu 3 bulan. Tapi kalau karena zina cepat betul hamilnya. Itu satu. Yang kedua, Allah cabut sakitnya pahala hamil itu dicabut oleh Allah. Pahala melahirkan itu dicabut. Sehingga berapa banyak orang yang mohon maaf, ta'udzubillah,
berbuat zina kadang bisa disembunyikan perutnya itu tidak kelihatan sampai 9 bulan. Tiba-tiba melahirkan tanpa bantuan bidan, dokter apapun, dan bisa sudah beraktivitas normal seperti biasa. Kenapa? Pahala besar dari melahirkan itu tidak didapatkan. Sehingga sekali lagi naudzubillah, jaga. Sekali lagi mohon semoga kita semua, kita dan anak-anak kita, keturunan kita semua terjaga dari dosa yang satu ini, dosa zina yang begitu berat, dari urusan dunia sampai akhiratnya begitu luar biasa berat. Dan ketika sudah terjadi misalnya, apakah ada jalan taubat? Tidak ada jalan yang tidak ada dosa yang tidak ada jalan taubatnya. Tetap ada selama tadi syarat taubat itu penuhi semuanya. Dan sekali lagi semoga kita terjaga. Bapak Ibu rahimahullah. Ini kan yang perempuan, Ustaz. Bagaimana kalau saya laki-laki? Ini banyak yang masih muda-muda. Kita akan tidak hamil. Hati-hati. Kita juga akan jadi bapak, akan jadi ayah, akan punya anak. Kita yang terjaga nanti anak-anak. Hati-hati, jangan sampai yang punya, jaga diri. Sehingga kalau memang sudah tidak kuat, tidak bisa menahan syahwat, maka lebih baik nikah. Lebih baik untuk menikah. Tidak mampu juga puasa. Jadi karena memang ini masa-masa berat, ujiannya luar biasa berat sekali. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa quluba banaina wa banatina binuril Qur'an, nuril ilmi, nuril hidayah kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlikal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina as-siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.